Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Saloy. Ini adalah kelanjutan video jalan-jalan saya menuju ke Kecamatan Monterado ya, Brother. Nah, saat ini saya sudah berada di Desa Monterado, sekitaran Jembatan Monterado, yang nantinya saya akan membawa kalian jalan-jalan masuk ataupun melihat suasana desa ya, ataupun bisa kita sebut kota Monterado yang ada di Kabupaten Bengkayang ini, Brother. Nah, untuk jalan-jalan kali ini di Desa Monterado, saya akan, ya palingan saya akan keliling-keliling sambil saya menceritakan tentang ya sejarah tambang emas ataupun sejarah Kota Monterado itu sendiri, Brother, seperti apa ya. Sambil nanti kita melihat suasana desa tersebut, perkampungannya seperti apa, dan ada aktivitas apa saja di Desa Monterado tersebut, Brother. Nah, jadi artikel yang saya baca ini ya tentang penelitian, Brother ya. Ini oleh Ani Rahmayani, Balai Pelestarian Nilai Budaya Pontianak, Brother. Nah, di sini menceritakan tentang Monterado pada tahun 1818 sampai 1858, Brother, ataupun abad ke-19 ya. Tentang dinamika kota tambang emas Monterado, Brother. Nah, namun apabila kita mendatangi kota tersebut di saat ini ya, kita tidak akan lagi menemukan monumen kejayaan ataupun apalah situs sejarah ataupun ya, bukti yang dapat kita gali ya. Ya, tidak akan pernah kita dapatkan ataupun kita temui pada saat ini, Brother. Ya, palingan hanya bekas tambang-tambang emas zaman dahulu ya, yang sekarang itu dikelola oleh perusahaan ataupun penambang emas tanpa izin ya, yang ada di sekitaran Monterado, Brother. Nah, karena tambang-tambang emas yang dulu pernah jaya itu pun sekarang sudah mulai tergurus ya oleh penambang emas tradisional sekarang ini, Brother. Dan mungkin nanti kita akan ada satu lah ya yang mungkin bisa kita jadikan saksi sejarah Desa Monterado ini, yaitu tiang bendera yang ada di dekat pasar Monterado, Brother. Dan di situ juga nanti saya akan menceritakan sejarah tiang bendera tersebut seperti apa, Brother. Nah, untuk lingkup temporal penulisan penelitian ini hanya dibatasi pada tahun 1818 sampai 1858, Brother, tanpa mengabaikan awal kedatangan orang Tionghoa dan cikal bakal kongsi pertambangan pada akhir abad ke-18. Jadi tahun 1818 merupakan tahun berdirinya pemukiman di Monterado, sedangkan tahun 1858 merupakan tahun berakhirnya kongsi emas yang membentuk Monterado sebagai pusat aktivitas tambang. Jadi aktivitas orang Tionghoa di Borneo bagian barat berkaitan kedatangan mereka ke Borneo bagian barat ini melalui Laut Cina Selatan. Walaupun wilayah pantai di pesisir barat Borneo tidak mudah untuk dilewati, daerah pesisir pantai tersebut lebih banyak dipenuhi karang yang menyulitkan kapal untuk berlabuh, Brother. Nah, berkaitan dengan potensi kandungan emas di tanah Borneo Barat ini, penambahan Mempawah merupakan perintis yang melakukan kerjasama dalam mendatangkan sejumlah orang Tionghoa untuk secara khusus mengelola deposit emas yang ada dalam wilayah kekuasaannya. Kedatangan mereka tercatat pada tahun 1740 dan 1745. Melihat keberhasilan penguasa tetangganya, maka Sultan Umar Akamuddin dari Kesultanan Sambas mengikuti jejak beliau. Setelah usahanya mendatangkan orang Tionghoa tersebut, muncullah pemukiman wilayah kekuasaan, yaitu di Seminis dan Larah. Pemukiman ketiga ditemukan di Monterado, yang ternyata tanahnya banyak mengandung emas. Izin pembukaan tambang emas berkaitan dengan penguasaan
lahan, upeti, dan ketentuan lain. Secara mutlak ada di tangan Sultan Sambas. Hak-hak lain yang diberikan kepada kongsi oleh Sultan Sambas kala itu, Sultan Umar Akamuddin II, meliputi kekuasaan pemerintahan, pengadilan, dan keamanan. Bahkan orang-orang Tionghoa itu sendiri diberi bekal, peralatan, ataupun keperluan konsumsi dengan persyaratan bahwa orang Tionghoa harus membayarnya dalam bentuk emas. Sekitar tahun 1770 sampai 1777, kongsi emas yang berada di Monterrado dan sekitarnya berjumlah sebanyak 14 buah, yaitu Taikong, Lo Pat Phoen, Kio Phoen Teo, Siap Sam Phoen, Kiet Lien, Sin Pat Soen, Sam Tiao Kio, Man Pho, Sin Woek, Hang Moi, Sip Eng Phoen, Tai Pho, Lo Sip Si, Lo Sip Si Phoen, Sip Ngi Phoen. Jumlah kongsi-kongsi yang ada dalam kongsi besar Pho Sojuen yang kemudian dikenal dengan Pho Sojuen Joengtang terus berkurang dari waktu ke waktu. Pada tahun 1807 menjadi 12 kongsi dan tahun 1808 menjadi 4 kongsi. Dan sekian banyak kongsi yang ada di kongsi Pho Sojuen, kongsi Taikong yang berarti pelabuhan ataupun sungai besar merupakan yang terbesar dan terkuat. Bahkan dapat dikatakan Taikong mengambil alih kekuasaan Pho Sojuen dan berjaya pada awal sampai pertengahan abad ke-19. 10 tahun pertama keberadaan pekerja Tionghoa di lokasi pertambangan merupakan periode yang baik-baik saja, brother. Namun kemudian muncul rasa tertindas dari para pekerja Tionghoa di mana mereka merasa diperlakukan secara kejam oleh para pengawas-pengawas serta pendapatan mereka yang terus menurun akibat dari upeti yang diwajibkan oleh penguasa pada saat itu. Selain itu, perebutan lahan emas dan sungai sering menjadi faktor penyebab pertikaian antar kongsi. Sampai tahap ini, satu hal yang kemudian sangat berpengaruh pada kelangsungan kongsi pertambangan yaitu intervensi pemerintahan kolonial terhadap Monterrado. Sesampainya di Borneo Barat pada tahun 1818, pemerintah kolonial segera tertarik pada keberadaan orang-orang Tionghoa pusat-pusat kongsi. Mereka merasa perlu menundukkan orang-orang Tionghoa di bawah kekuasaan pemerintahannya. Oleh karenanya, setelah menancapkan kekuasaan di Sambas, pemerintah kolonial dalam hal ini asisten residen Sambas Muller segera menuju Monterrado yang secara hukum berada di bawah Kesultanan Sambas. Orang Tionghoa di Monterrado kemudian diikat dengan peraturan yang ditetapkan pada tanggal 4 Februari tahun 1819 yang menetapkan bahwa setiap orang Tionghoa berusia lebih dari 16 tahun diwajibkan membayar pajak kepala setiap tahunnya yang dapat dicicil selama 4 kali. Konflik pertama adalah konflik antar kongsi yang berkembang menjadi konflik antara kongsi melawan kongsi lain yang bekerja sama dengan pemerintah kolonial sampai akhirnya konflik antara kongsi dengan pemerintah kolonial. Terlihat pada tahun 1807 di mana terjadi perselisihan antara Taikong dan sekutunya melawan kongsi Kit Lien dan sekutunya. Perselisihan ini dimenangkan oleh Taikong. Perselisihan ini berlanjut pada tahun 1808. Kali ini Taikong berselisih dengan Sin Pat Phoen, sekutu dari Kit Lien. Akibat dari perebutan lahan tambang dan pembagian air yang dianggap tidak adil, Taikong dibantu oleh Joy Phoeng Pha dari kongsi Sam Tia Kio. Akibat dari pertikaian ini, lahan tambang di wilayah ini dibagi antara Taikong, Hang Moi, dan Sin Woek.
Akibat perselisihan tersebut, anggota kongsi besar Fosejoen yang tersisa berjumlah 7 kongsi, yaitu Tai Kong, Sam Tiao Kiu, Man Fo, Hang Mo, Sin Wok, Sjip Eng Foen, dan Tat Fo. Periode perang kongsi tahun 1822 sampai 1824 merupakan perang terbuka antara dua kongsi anggota kongsi besar Fosejoen yang pada saat itu mengalami penurunan deposit emas dari seluruh lahan tambangnya, yaitu Sam Tiao Kiu dan Tai Kong. Seusai perang ini, pemerintah kolonial membagi lahan emas di mana Tai Kong mendapatkan lahan di Monterado dan Sungai Raya, sedangkan Sam Tiao Kiu mendapat lahan di bagian utara Monterado. Sampai tahun 1837, hanya tersisa kongsi Tai Kong di Monterado. Nah, jadi konflik perang yang terjadi tidak hanya di tahun yang saya sebutkan tadi ya, brother ya. Di tahun-tahun yang berikut itu ada lagi konflik, bentuk konflik yang lainnya yang terjadi antara kongsi dengan masyarakat Dayak, kemudian kongsi dengan penguasa Melayu, dan lain-lainnya, brother. Masih banyak lagi, ada beberapa autor cerita yang tidak saya bacakan karena kepanjangan ya. Jadi kalau kalian mau membacanya, nanti saya akan cantumkan di mana artikel ini bisa kalian baca, brother. Jadi kalau untuk pusat kota Monterado itu sendiri, sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa pemukiman di Monterado merupakan pemukiman Tionghoa ketiga di wilayah Kesultanan Sambas, setelah permukiman Tionghoa di Seminis dan Larah. Lebih rinci lagi bahwa 3 tahun setelah kedatangan mereka ditemukan 24 komunitas di Monterado yang kebanyakan adalah Pansanhok. Pansanhok secara harfiah diartikan sebagai orang setengah gunung. Hal ini menunjukkan sebuah interaksi antara kelompok bahasa Hakka atau Kek dari pedalaman Tiongkok dengan kelompok bahasa Teochew dari pesisir selatan Tiongkok, dan akhirnya membentuk sebuah kelompok yang berbahasa setengah Teochew dan setengah bahasa Hakka. Monterado yang berada di timur Laut Singkawang, yang merupakan pintu masuk ke Monterado dari Laut Cina Selatan, merupakan kota di mana Tang atau Balai Besar Kongsi berada. Untuk mencapai Monterado, perjalanan dari Singkawang dimulai dengan melewati pemukiman-pemukiman petani baik di lembah maupun bukit-bukit menuju Monterado. Para petani ini yang menyediakan bahan makanan untuk kebutuhan kongsi, walaupun kongsi tersebut tidak sepenuhnya bergantung padanya. Pemukiman petani ini dipenuhi dengan rumah-rumah yang dibangun dengan dinding bata yang tidak dibakar dan beratap alang-alang serta dikelilingi pohon buah-buahan. Monterado merupakan sebuah kota yang terdiri dari sebuah jalan tunggal 3 perempatan, sebuah rumah dari petinggi pertambangan atau gubernur kongsi berdiri terpisah dari pemukiman dan terlihat lebih besar ukurannya daripada yang lain serta dilengkapi dengan pepohonan besar. Keadaan pusat pertambangan Monterado digambarkan sebagai sebuah tempat tinggal yang sangat nyaman dan dengan tanah yang subur yang dikelilingi bukit-bukit. Kota Monterado berada di bagian utara dari sebuah danau yang orang-orang menyebutnya dengan istilah Dayak Pagong. Sebuah penampungan air tambang atau danau buatan yang airnya diperoleh dari membendung sungai. Air danau buatan ini diperlukan untuk mencuci tanah yang mengandung emas pada proses penambangan. Selain balai utama Tang, yang juga merupakan lambang supremasi kongsi pertambangan emas berdiri agak jauh dari pemukiman. Tang berfungsi sebagai balai utama untuk transaksi, ruang penyambutan tamu, serta sebagai rumah ibadah atau Tai Pak Kung. Rumah Tang ini memiliki konstruksi yang kokoh dengan kayu ulin, beratap sirap, dan dibentengi dengan benteng tanah. Di dalam benteng tersebut terdapat halaman
aula tengah, dan altar. Kamar-kamar besar untuk ketua kongsi, keluarga, dan juru tulisnya, serta tempat penyimpanan peralatan sembahyang dan arsip. Nah, selain bangunan Tang, juga terdapat bangunan yang bernama Sjongbok, dan Habok. Sjongbok merupakan balai kedua yang dibangun setelah Tang. Baru dibangun bangunan yang bernama Habok sebagai bangunan terakhir, brother. Nah, kalau bangunan ini sudah tidak dapat lagi ditemui ya, brother ya. Nah, kalau untuk bangunan besar itu, bangunan pertama Tang itu ya, itu malah kalau saya baca itu dibakar ya. Iya, kalau tidak salah saya itu dibakar, entah kenapa rumah itu dibakar ya, sengaja dibakar oleh kongsi Sam Tiao Kiu dan pasukan Belanda untuk melemah. Oh, jadi bangunan Tang itu dibakar untuk melemahkan kongsi Taikong, brother. Tersisalah dua bangunan, yaitu Sjongbok sama Habok. Dan itu pun kalau di saat ini sudah tidak dapat kita temukan lagi, brother. Nah, kalau tadi kita melihat ada tiang bendera yang berada di pasar Menterado itu ya, brother ya. Nah, di situ juga ada cerita sejarahnya, brother. Nah, ini saya membacanya di artikel lain ya. Nah, saya membaca di websitenya Tribun Pontianak, rilis tanggal 24 Maret tahun 2018 yang berjudul Sejarah Tiang Bendera Menterado, Simbol Perjanjian Tiga Suku hingga Asal Mula Kota Singkawang, brother. Jadi tiang bendera yang berada di pasar Menterado tersebut merupakan simbol perjanjian tiga suku. Dan ternyata bentuk tiang tersebut sama dengan tiang bendera yang berada di Keraton Sambas, brother. Selain itu, asal muasal kota Singkawang adalah Menterado, karena sebelumnya daerah penambangan emas ini ada 3 nama, yakni Singkawang 1, Talalo, dan nama sekarang ini yaitu Menterado. Artinya Singkawang itu, kota Singkawang itu asalnya itu dari Menterado ya, brother. Singkawang itu sebenarnya di Menterado itu sendiri ya, brother ya. Kita lanjutkan ya. Jadi bukan hanya itu, tiang bendera di Menterado ini juga membuat pertanyaan besar atas keterkaitan Sambas dengan Menterado karena memiliki kesamaan bentuk. Nah, seperti kesaksian dari satu warga yang ada di Menterado yang berdomisili lebih dari 20 tahun yang menceritakan secara singkat tentang Menterado dan tiang bendera bersejarah tersebut kepada Tribun Pontianak. Saya sudah berdomisili mulai tahun 1975. Tiang bendera itu sudah ada. Kalau cerita orang-orang tulisan 1966 itu adalah keterangan tiang bendera saat diperbaiki. Dan tahun itu adalah tahun yang sama dengan tahun kelahiran saya. Bayangkan saja pada tahun 1966 sudah dilakukan perbaikan. Berarti dibangun sebelum tahun itu dan artinya tiang itu sudah lama sekali. Lanjut pria asal Tebas. Nah, beliau juga menuturkan informasi yang diperoleh kalau Menterado ini adalah asal muasalnya kota Singkawang. Waduh, menarik ini, brother. Dulu ini disebutnya kota Singkawang 1. Dan kota Singkawang yang sekarang ini itu disebut sebagai Singkawang 2, brother. Nah, sebelum dinamai Menterado, ya, desa ini disebut Talalo, brother. Nah, ia juga menuturkan terkait kesamaan tiang bendera di Menterado ini sama dengan tiang bendera yang ada di Keraton Sambas. Dan saat ini tiang inilah sisa benda sejarah yang tersisa tentang kaitan suku Dayak, Melayu, dan Cina di Kalbar. Bentuknya sama dan juga terbuat dari kayu belian. Dengan adanya kesamaan itu mungkin ada kaitannya dengan Sambas, kata beliau. Pada kesempatan yang sama, dia juga menceritakan semenjak setelah terjadinya pengusiran para penambang emas, Menterado yang dulunya ramai suku Cina akhirnya sepi, brother. Tahun 1975, beliau ke sini masih sepi, jalan setapak dan belum beraspal, dan belum ada penerangan listrik. Mau ke Singkawang harus 1 hari menggunakan mobil. Dulu hanya ada 2 mobil. Ya, cuma 1 atau 2 sajalah
Kurang lebih seperti itu katanya. Nah, kemudian dikatakannya lagi alternatif lain ke kota Singkawang, ya ini pakai kuda atau pakai sepeda lewat jalan setapak. Karena kalau musim hujan, jalan susah dilalui oleh mobil. Kepada Tribun, ia juga menuturkan sekitar tahun 70-an, tiang bendera ini masih digunakan oleh warga desa Mentrado apabila jelang peringatan HUT kemerdekaan RI, brother. Artinya sekitar tahun 70-an, di saat merayakan hari kemerdekaan RI, tiang bendera ini masih digunakan untuk pengibaran bendera Indonesia, brother. Ini pernah dipakai 3 tahun berturut-turut, tapi karena talinya sudah tidak ada, hingga saat ini tidak pernah lagi digunakan. Tiang bendera di Desa Mentrado ini terkadang menjadi kunjungan wisata oleh orang Tionghoa atau Cina. Kemungkinan karena sejarah tiang bendera ini membuktikan adanya peradaban suku Cina di Kalbar dan adanya perjanjian dengan 3 suku tersebut, beredar. Kalau ada orang Cina datang ke sini, pasti ke tiang bendera tersebut. Dan bahkan ada orang Cina yang berasal dari Jakarta Timur yang sengaja datang sini, ketika ditanya, ia mengaku nenek moyangnya berasal dari sini, dari Desa Mentrado. Benar-benar sangat menarik cerita Desa Mentrado ini, brother. Akhirnya dia pun berharap dengan adanya peninggalan sejarah sisa satu ini, pemerintah dapat memberikan perhatian yang satu di antaranya akses jalan yang bagus dan pelestarian cagar sejarah, brother. Ya, kalau dilihat dari jalannya yang sudah saya lewati ya, dari kota Pontianak, Sungai Duri, Capkala, sampai ke Desa Mentrado ini, jalannya itu bisa dikatakan mulus 100%, brother. Saat ini ya, tidak tahu kalau tahun-tahun sebelumnya. Artinya kalau untuk menuju Desa Mentrado, ya bagi kalian orang-orang Tionghoa yang berada di luar Kalimantan Barat ataupun di sekitar Kalimantan Barat untuk berkunjung ke Desa Mentrado, menggali sejarah ataupun melihat sisa satu situs sejarah yang masih tersisa di Desa Mentrado, yaitu tiang bendera perjanjian 3 suku, Dayak, Melayu, Cina, ya kalian sudah bisa melewati jalan tersebut, brother. Ataupun kalian yang mau dari arah Singkawang, kalau tidak salah saya itu sekarang sudah ada jalan alternatif lain selain Samalantan, juga bisa dari kota Singkawang melalui Kecamatan Pangmilang ya kalau tidak salah. Kalau salah mohon dikoreksi, brother ya. Nah, ini sejarah singkatnya, brother ya. Kalau mau diulas kembali ini sangat panjang, brother, sangatlah panjang untuk diceritakan. Jadi saya hanya mengambil poin pentingnya saja. Kalau kalian mau cerita sejarahnya, nanti saya akan cantumkan website yang bisa kalian baca terkait sejarah Desa Mentrado yang dulunya itu dikenal dengan Kota Kilauan Emas, brother. Wis mantap. Yang berada di bagian Borneo Barat. Nah, jadi untuk cerita sejarah tentang kota ataupun Desa Mentrado ini, brother, saya akhiri sampai di sini ya. Ya, semoga ini ada nilai manfaatnya serta berguna untuk kalian semuanya. Seperti biasa, saya mau mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah mengikuti jalan-jalan saya kali ini. Ya, kalau kalian suka dengan video saya, mohon bantuannya untuk menekan tombol like, kemudian kalian share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya. Ya, kalau kalian kurang suka dengan video-video saya ini, mohon diabaikan saja, brother. Tak lupa saya doakan pada kalian semua agar selalu dalam nikmat sehat, tidak kurang satu apapun. Yang ada penyakit, Allah angkat penyakitnya, Allah gantikan dengan kesembuhan. Rezeki kalian dicukupkan serta dimurahkan. Kalian yang masih mempunyai banyak masalah, ya semoga Allah bantu menyelesaikan masalah kalian. Ya, hutang-hutang kalian Allah bantu lunaskan. Hajat kalian Allah kabulkan. Kemudian apabila ada informasi yang tidak benar ataupun keliru, ya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila memang kalian tahu tentang kekeliruan tersebut, tolong bantu koreksi di kolom komentar, brother. Ya, bagi kalian yang belum mendapatkan jodoh, saya doakan agar kalian segera mendapatkan jodoh yang soleh maupun yang solehah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.